iyalah. Nyerah dogma juga. Bang Reski nyerah Dewa. Soal iman, soal dogma, kami semua nyerah. Tapi kalau misalkan soal akal, insya Allah. Soalnya yang namanya keimanan Bang Alberto ya, keimanan itu nggak bisa kita ganggu. Tapi kalau akal kita bisa benturkan itu. Kita bisa benturkan akal. Jadi yang pertama itu kita berakal dulu sebelum beriman. Kalau beriman dulu itu tidak akan pernah yang namanya berakal. Ya belajar dulu aja Bang Alberto. Apa Bang Alberto mau belajar Islam silakan. Kalau belajar Islam tanyakan mengenai soal Islam. Insya Allah mau di Komal Dewa nggak apa-apa. Kita berdua nggak apa-apa. Mau di sini nggak apa-apa. Sama Bang Nandar nggak apa-apa. Oke. Pribadi aja ntar Bang. Ntar kalau di sini kan terlalu terbuka, nanti jadi apa lagi? Ih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang Nandar seneng kok. Bang Nandar seneng di sini. Atau kamu mau saya tanya? Dilaporin nanti jadi nggak bisa live lagi. Dilaporin apa? Resiko dakwah maksudnya dikena banned. Kena banned. Kamu baru kena banned, udah takut. Saya dilaporin polisi gara-gara bahas Yesus nikah. Biasa aja. Saya dikejar-kejar tukang kredit panci berapa orang nih gara-gara diskusi kayak gini. Jadi ngapain mesti takut-takut, ya kan? Belajarlah. Nanti Dewa Polo ya Alberto ya. Dewa Polo. Oke, Bang. Siap Bang. Alberto pengen uji Bang. Orangnya ini nih si Tinjak nih. Kenal sama si Tinjak. Oh iya. Ini saya iya ini saya pernah si lihat Tinjak. tuh Bapak itu. Wah, ya. Mantap umurnya. Iya, ini kawan saya ini. Bilang aja salam dari saya gitu, dari Reski gitu. Oke Bang Reski. Reski gitu. Reski. Bilang juga salam. More siapa yang mau ini sama Alberto? More? Alberto. Monggo Mas Nandar kalau mau ngobrol-ngobrol. Silakan. Bang Andi? Iya. Nggak mau nanya doang. Alberto di mana? Di Jakarta mana, Bro? Jakarta Timur, Bang. Di mana? Oh. Di Pondok Kopi Rawamangun. Aku di pusat. Di situ di Cibubur. Oh, Cibubur sana. Kampus lu sebelah mana? Kampus sebelah mana? Kampus di apa sih? Soalnya gimana ya? Kampusnya baru gitu kan dari gereja kita kan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak terlalu terkenal. Oke. Alberto, aku boleh tanya nggak? Nah, aku pengen nanya sama kamu nih. Iya, Bang. Boleh nggak? Nah, kamu kan anak STT nih. Kalau kamu pengen kenal saya ini evangelis. Seorang evangelis, pewarta kabar baik kebenaran Islam. Ya. Nah, di dalam Matius 21 ayat ke-9, Hoshana leben David. Hoshana leben David. Nah, pertanyaan saya sama kamu nih, kamu kan anak STT, kamu ngerti nggak arti Hosana itu apa? Hosana. Kalau aku ulangi nih. Di dalam Matius 21 ayat ke-9 disebutkan di dalam bahasa Indonesia. Ya. Banyak orang mengikuti Yesus lalu berseru kepada Yesus, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Dalam bahasa Ibrani-nya, Hosana leben David. Hoshana leben David. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak arti Hoshana itu apa? Terpuji. Hah? Hosana terpuji? Bukan Alberto, bukan. Bukan ya. Coba kasih tahu dulu, Bang. Biar saya belajar nih. Oke. Sebentar, Bang Pewi ini Kristen ya? Bang Pewi Kristen? Iya, saya Kristen. Oh, ini anak muda semua nih. Saya senang kalau anak muda ini masih bisa berpikir logis ya, teman-teman ya. Wah. Ini mah bukan dewa semua ini mah. Iya ya, Bang Pewi apalagi kelihatan kayak
kayak Tomingse ya. Oh iya kayak Tomingse nih, kayak ini. Kalah ganteng saya. Coba Alberto buka Mazmur 150 atau dalam bahasa Ibraninya Shefer Tehilim Ferek Me'ah Fehamishim Misfar Mazmur? Ofashuk Ehad. Mazmur 100 Mazmur 150 Me'ah Fehamisim Misfar Ehad ayat pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam Oke, cakrawala stop. yang kuat. Oke, stop. Dalam bahasa Ibrani yang namanya terpujilah itu halel. Kalau haleluya terpujilah Adonai. Kemudian di situ ada juga haleluel dalam bahasa Ibraninya. Terpujilah Allah. Terpujilah El di situ tuh dimaknai sebagai Eloah atau apa gitu ya. Tapi di situ ada tuh terjemahannya sangat jelas. Terpujilah Allah. Jadi yang namanya terpujilah itu dalam bahasa Ibraninya adalah halel. Ada di dalam Mazmur 150 ayat pertama. Kembali ke pertanyaan saya. Kamu tahu nggak arti Hoshana itu apa? Hosana belum tahu nih bang. Oh, belum tahu. Hosana Belum dipelajari itu juga. dilihat di dalam Mazmur 118 ayat 25. Silakan. Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 25. Ntar saya juga lagi buka ini ya. Sebentar ya, 25. komputer saya lagi nyalain. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Itu bang. Itu dalam bahasa Ibraninya Anna Hosyahna. Nah, artinya berilah kiranya keselamatan. Yesus ternyata didoakan bang supaya selamat. Di dalam Matius 21 ayat ke-9 itu doa. Boleh kiranya keselamatan bagi Yesus anak Daud. Makanya kata Hosana tidak diterjemahkan karena artinya adalah doa. Makanya kenapa Yesus selamat dari peristiwa penyaliban, karena Yesus didoakan oleh orang-orang yang percaya pada Yesus saat itu. Hoshana leben David, semoga boleh kiranya keselamatan dianugerahkan, keselamatan diberikan kepada Yesus anak Daud. Hosana leben David. Nah, ntar saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Iya bang, ya bang. Iya, saya tunjukkan bahasa Ibraninya nih, kalau nggak percaya. Ntar ya. Oke. Hosana leben David. Dewa izin pamit ya, Bang Nandar, Alberto, Mas Pewi. Ini Mas Oke, Jin siap soalnya. bang. Ya. Nanti Dewa Ed ya, tolong di follow aja nanti Bang Pewi ya. Mulai Rizky, Bang Handi, makasih banyak, Ivan Pila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Dewa, makasih banyak. Iya, Bang Alberto ini nggak salah masuk room. Bener, serius, nggak salah masuk bro. Semoga. Bang Alberto ini mualaf apa bukan? Bukan bang. Oh bukan ya. Keluarga Muslim kan, bapak ibu Muslim apa Mahasiswa bukan? STT dia. Tapi keluarganya Muslim kayaknya. Ibu Muslim, bukan? Bukan. Oh salah orang. Silakan. Kental. Kental. Lanjut. Katolik kental. Oke mantap. Oh, Katolik. Katolik memang lembut, Ya, Katolik lembut Katolik. nyantai orangnya. Ngobrolnya enak juga. Kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu. Next kita jawab atau saya mau belajar gitu. Katolik gitu. Iya, ngapain kita paksakan kita nggak tahu, nanti jadi sesat. Blunder ya. Iya, malah jadi penyesat. Betul.
Sering-sering masuk di room Bang Yonatan ini, beliau itu evangelis serius. Dia bisa Hebrew, dia bisa baca Yunaninya, apalagi More Reski ya. Kita juga belajar sama beliau berdua ini. Semakin pintar belajar. Iya. Kamu kalau belajar ke para pendeta, belum tentu para pendeta bisa Ibrani, Yunani. Kalau mau Reski bisa Ibrani, bisa Yunani ya, bisa Aramai. Kalau saya cuma 2 bisanya, Ibrani dan Aramai, Ibrani dan Yunani. Kita lihat ya sebentar nih. Kita lihat di dalam Matius 21. Nah, kita buka dulu Matius 21. Matius 21. Ayat ke-9. Ya, saya tunjukkan nih ke kamu nih. Sebentar, saya izin layar saya dibesarin dikit ya, sebentar ya. Oke. Kita lihat di sini. Kok Matius 21 ayat ke-9 ya, dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Kita buka di dalam Mazmur 118 ayat ke-25. Kita buka ya. Nah, sebentar. Mazmur 118 ayat 25. Nah, di dalam Mazmur 118 ayat 25, ya Tuhan berikanlah kiranya keselamatan. Ini diterjemahkan dari kata Hosana ya. Kita lihat nih. Ya. Di dalam Mazmur 118 dalam bahasa Ibrani ya. Mazmur 118 ayat ke-25 kita lihat dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Ibraninya teman-teman tertulis mana ya petunjuk saya. Ini ya. Ana Adonai, aku bacakan ya. Ini soalnya saya kan dalang juga teman-teman ya. Saya bacakan ya. Ana Adonai Hosyahna, Ana Adonai Haslihna. Nah, di dalam Mazmur Bang, di dalam Mazmur 118 ayat ke-25 kata Hosyahna itu diterjemahkan. Terjemahannya adalah ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Doa nih. Tapi di dalam Matius 21 ayat ke-9 kata Hosyana tidak diterjemahkan. Padahal artinya adalah boleh kiranya beri keselamatan bagi anak Daud. Boleh kiranya diberikan keselamatan bagi anak Daud. Nah, inilah kemudian yang ditutupi oleh para pendeta, oleh para gembala. Nah, kita lihat di dalam Matius 21 ayat ke-9 dalam bahasa Ibrani ini. Saya bacakan ya. Matius berapa ini tadi? Matius 21 ayat ke-9. Fahamon ha'am sehalhu lefana ve ahara kerau. Tuh. Hosyana leben David. Ada loh. Ini tulisannya Hosyana leben David, boleh kiranya keselamatan le ini ya, nih lamet ada sefa, itu artinya kepada. Hosyana boleh kiranya keselamatan kepada anak Daud. Didoakan Yesus itu. Hosyana leben David, boleh kiranya keselamatan bagi anak Daud. Didoakan Yesus itu. Makanya kenapa para pendeta menutupi arti Hosyana, karena artinya Yesus didoakan supaya selamat. Makanya kenapa di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Yesus itu diselamatkan, Bang. Yesus itu tidak disalib. Yesus itu dikatakan di dalam Al-Quran, An-Nisa 157. wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuh Isa,
Mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Orang kemudian Yesus itu diselamatkan. Saya bisa membuktikan kepada abang kalau ada kesempatan nanti ya, bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi Yesus diserupakan. Abang tahu nggak? Salah satu anugerah yang diberikan kepada Yesus itu berubah rupa. Tahu tidak? Berubah rupa. Iya, berubah rupa. Baru dengar nih. Anak STT. Hah? Baru dengar nih. Oh, anak STT baru dengar, saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman, para pendeta menutupi bahwa Yesus itu salah satu anugerahnya diserupakan, berubah rupa. Matius 17:2. Matius 17:2. Oke, banyak Bang Handi, kita cari aja ya di sini. Iya. Kata kuncinya adalah berubah rupa. Kita cari di sini. Tuh. Nah, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Lalu Yesus berubah rupa. Nah, makanya Yesus kenapa tidak disalib atau diselamatkan? Karena Yesus berubah rupa, Bang. Ada ayatnya, dicatat aja atau di screenshot ya. Lukas 9:29, Matius. Ini ayatnya nih. Lukas 2. Di screenshot. Screenshot Di aja. screenshot. Bentar screenshot. Nah, nih aku besar ini. Nah, di screenshot ya. Oke, sudah. Oke, ada lagi bawahnya. Nih, Markus 9 ayat 2. Di screenshot ya, Markus 9 ayat 2. Kemudian ada lagi, masih ada. Masih ada, Bang. Santai ya. Nah, Markus 16:12. Saya bacakan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ternyata Yesus itu mampu berubah rupa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, ayo. Screenshot lagi, Bang. Screenshot. Oke, Bang. Bentar, Bang. Ya, screenshot. Markus 16:12. Udah. Oke, ya. Nah, jadi kiranya Bang siapa ini? Bang Alberto, kiranya saya boleh kiranya berdoa ya. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, terima kasih Tuhan pada sore hari ini ada saudara kita Alberto. Boleh kiranya saudara Alberto mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kelapasan. Dan suatu saat ya Tuhan, Khalik langit dan bumi yang telah mengutus Yesus Kristus, yang telah mengutus kebenaran, sang kebenaran yaitu Nabi Muhammad. Boleh kiranya suatu saat Bang Alberto dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena banyak pribadi saudara-saudari yang terkasih yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih, saudara. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, saudara Alberto. Satu pribadi diselamatkan Tuhan di dalam kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam, al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Maka satu keluarga harus diselamatkan. Keselamatan adalah dengan berislam, menyembah Allah sebagaimana Yesus pun menyembah Allah. Payomer Yeshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Apakah di dalam Islam ada keselamatan? Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhulal jannah," kata Rasulullah. Siapa yang akhir kalimatnya meyakini tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, la ilaha illallah dakhulal jannah, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi saya tidak memaksa Abang la ikraha fiddin, tetapi boleh kiranya suatu saat Abang mendapatkan hidayah Allah. Sekarang belajar di STT yang benar dan belajar juga kepada Moreh Reski. Boleh ke Bang Hadi, boleh juga kepada saya. Begitu ya. Terima kasih. Belajar yang terima kasih, Bang.
Saya Belajar follow yang Anda, kritis. saya follow Anda follow saya. Follow juga Bang Handi, Oke, Bang. Moreh Yasir follow ya. Oke Bang Yonatan. Makasih ya Yo, Bro Alberto. Intinya kalau Oke, menurut terima kasih. saya minta kepada Mas Alberto belajar yang kritis, jangan takut bertanya sama dosen. Oke, siap Bang. Thank you. Oke, thank you. Ya, di sini Alberto, ada mau saya kasih ini enggak Yesus salah kutip. Boleh. Nah, Mas Nandar bisa izin dibesarin Mas Nandar. Nah, ini gimana Moreh caranya? Saya nggak ngerti sumpah Moreh. Sama kayak ngebesarin Mas Nandar tapi diklik dulu foto sayanya. Diklik terus Gambar sayanya Komal. Terus yang Diklik, gambar terus? kayak kotak putus-putus tuh. Ada kotak putus-putus. Nah, iya. Kayak gitu. gitu. Mantap. Nih. Ini ada di dalam Markus ya pasal 2 ayat ke-25. Nah, di ayatnya di screenshot dulu Markus 2 pasal Ayat 25. Markus 2 ayat 25 ya. Nah. Ya, Oke. terkait soal Yesus mengingatkan kejadian ketika Daud masuk ke dalam bait Allah dan bertemu seorang imam, dan di situ Daud meminta sesuatu untuk dimakan, sedangkan makanan yang ada di bait Allah itu hanya ada roti suci, roti untuk sesajian yang hanya boleh dimakan oleh imam. Nah, di sini di ayat tersebut 25 dan 26-nya dikatakan jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar. Nah, di sini ketika kejadian tersebut dikatakan Abiatar yang menjabat jadi imam tersebut, iya kan? Betul ya? Nah, padahal ayat tersebut kisahnya itu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan itu ada di dalam kitab 1 Samuel. Nah, ini ayatnya. Nah, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Nah, padahal imam yang menjabat pada saat itu yakni Ahimelek, bukan Abiatar. Di sini ada misquoting of the Jesus. Jadi Yesus salah kutip ayat. Karena yang menjabat imam saat itu bukan Abiatar tapi Ahimelek. Iya. Dan Alberto mau tahu Abiatar itu siapa? Nanti Abiatar. tanyakan kepada dosen. Iya. Oke, siap Bang. Udah tahu Abiatar ya. itu siapa? Imam kan? Oh. Imam besar dia itu kan? Iya. Ya, tapi Abiatar itu adalah anak dari Ahimelek. Anaknya. Nah, jadi sebenarnya jadi imam itu bapaknya pada masa kejadian Daud, ya. Ya, ini mohon maaf, ini masih ada satu ruang yang kosong, banyak yang mau naik. Tetapi saya nggak tahu ini, kok nggak ada orangnya di sini. Boleh. Di enggak, maksudnya di Moreh ada nggak? Ada. Oh, nggak ada. Tapi Ya? dia barusan turun. Iya. Silakan boleh lanjut. Saya besarin fotonya. Silakan. Iya. Nah, jadi ini ada nih. Kores yang masuk. Si Kores. Oh iya. Iya. Nah, Silakan Moreh. jadi silakan ditanyakan ya sama ininya. Lalu keterangannya di mana imamnya itu adalah Ahimelek. Nah, kamu bisa catat nih 1 Samuel pasal 21 ayat ke-1 dan ayat ke-2. Ku screenshot aja Bang. Ya, silakan di screenshot. Oke, sudah. Thank you. Nah, dia nanti tanya sama dosenmu. Tapi kalau kamu tanyanya sama Abraham Sitinjak ya, pasti dia akan bilang itu kesalahan dari Markus itu. Markus salah kutip ayat, bukan Yesus yang salah tapi Markusnya kalau kata Abraham Sitinjak. Ya, nanti boleh tanyain sama beliau. Nanti kalau ketemu Abraham Sitinjak, sampaikan salamnya dari saya, dari Reski. Oke, siap Bang Reski. Oke lah, thank you abang-abang. Nah. Mau ada tugas dulu kerjaan. Sama-sama. Siap. Oke. Oke.
Iya. Selamat Oke, sore. selamat sore. Oke, kita sapa Sore, dulu Bang Alberto. Fewi. Fewi Kristen apa Muslim? Ya, selamat sore, saya Kristen. Oke, silakan Bang Fewi mau mendapatkan makan rohani, silakan. Oke, maaf ya nanti kalau mungkin kan saya masih di bawah, masih umur 20 lah, masih pengetahuannya masih terbatas. Oh, 20 tahun. Ya, siap-siap 20 tahun boleh. Silakan. Jadi kan saya tadi mendengarkan dari Bang Alberto yang sekolah STT, saya nggak tahu juga STT apa itu, saya juga nggak tahu. Dan saya tadi mendengar ada beberapa topik yang diangkat di sini, yaitu Hosana. Hosana ini dikutip dari Matius pasal 21 ayat yang 9. Ini teks ini berbicara ditujukan kepada Yesus. Jadi mereka berteriak kepada Yesus, Hosana, Hosana. Kalau bahasa Ibraninya Yasha, yang artinya selamatkan. Atau dengan kata lain, memohon, mengemis. Jadi kalau kita kaitkan di Mazmur tadi yang dibahas, Mazmur 118 ayatnya yang ke 118 ayat 25. ayatnya yang ke-25. 118 ayat 25. Ya. Jadi kita lihat teks di situ adalah nyanyian puji-pujian. Ini adalah nyanyian puji-pujian di bait Allah. Jadi mereka menyanyikan suatu kata Hosana, Yasa. Jadi mereka meminta keselamatan pada Allah, pada Tuhan. Jadi kita lihat juga orang-orang yang memohon-mohon ini kepada Yesus. Jadi di ayat 20, di pasal 21, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Jadi orang-orang ini memohon kepada Yesus, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi mereka sudah tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias mereka. Jadi mereka memohon, Hosana. Hosana, bukan mereka mendoakan Yesus, tapi mereka memohon, mengemis, meminta keselamatan kepada Yesus. Hosana di tempat maha tinggi. Dan itu pengertian yang saya dapatkan, pengertian yang saya terima. Tadi kalau bapak-bapak di sini mengatakan bahwa mereka mendoakan Yesus atas dasar nggak tahu tadi ya bahasa Ibrani apalah, itulah saya nggak ngerti. Tapi ini pemahaman saya tentang Bible ini. Jadi mereka memohon keselamatan kepada Yesus. Mereka memohon Hosana, Hosana, Hosana. Kalau kita lihat di Mazmur 18 ini, mereka juga memohon, memberikan nyanyian puji-pujian, Yesa. Jadi gitu. Jadi itu menurut penjelasan saya. Tapi mungkin ada mungkin data-data lain yang mendukung bahwa Yesus ini didoakan. Jadi saya minta penjelasannya. Apa yang mendukung hal tersebut Yesus didoakan? Oke, itu karena saya yang memberikan pernyataan, jadi saya juga boleh untuk kiranya menanggapi yang pertama ya. Yang pertama Silakan. menanggapi. Dalam Silakan. itu Hoshana itu adalah binyan hif'il. Ya, mungkin Anda belum sampai ke situ. Kalau kalimatnya adalah memohon doa atau tadi yang seperti yang Anda maksud, itu harusnya bukan Hoshana, tetapi Hosyati atau Hosyanu. Nah, kalau menggunakan Hosyanu artinya tolonglah kami atau selamatkanlah kami. Kalau misalnya menggunakan Hosyati, selamatkanlah saya. Itu menggunakan diksi yang bukan Hosyati, yang juga bukan Hosyanu. Makanya saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani Matius 21 ayat ke-9. Makanya di situ tertulis Hoshana le ben David. Hoshana, selamatkanlah, atau boleh kiranya keselamatan le. Kamu tahu nggak le itu dalam bahasa Ibrani apa dalam bahasa Indonesianya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Pewi. Nggak tahu, silakan. Nggak tahu. Nah, kalau misalnya kepada kami mimenu atau mimeni, tetapi di sini le ben David, boleh kiranya keselamatan le itu kepada. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya. Misalnya gini, ani ro'syeh le Jakarta. Aku bukan le Jakarta, le itu untuk ini ya, untuk manusia. Misalnya apa ya? Udah kita lihat ayatnya aja ya, jangan bermisal-misal.
Kita lihat aja ayatnya saja sebentar. Kita lihat, nanti kamu screenshot kalau kamu memang anak STT, silahkan tanyakan ke pendeta ya, yang bisa Ibrani. Nah, bentar. Nah, ya. Ini adalah Matius 21 ayat ke-9. Saya bacakan ya. Fahamon ha'am sehalhu lefanaf fe aharaf karau hosyana nih. Hosyana le nih. Yang saya maksud ini ya, yang saya maksud tadi kepada itu menggunakan lamet, ada sefa di sini. Hosyana leben David, artinya apa? Boleh kiranya keselamatan. Keselamatan ini bagi siapa? Hosyana le kepada ben David, kepada Yesus. Makanya terjemahannya seperti ini. Kita lihat terjemahannya ya. Matius 21. Matius 21 ayat oke, sebentar, salah Matius. Nah, dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosyana bagi anak Daud. Ya, kalau ayat itu, kalau kata Hosyana, Anda konsisten mengartikan keselamatan, keselamatan bagi anak Daud. Ya, tetapi kan di sini adalah seruan doa. Semoga keselamatan bagi anak Daud. Makanya apa yang saya sampaikan tadi kata le, huruf le, lamet, bersefa itu, jadi keselamatan bagi anak Daud. Tetapi para pendeta dan LAI tidak berani menerjemahkan ini. Baik sebagai terpuji, sukacita, maupun sebagai keselamatan. Kenapa? Karena ternyata Yesus didoakan selamat. Hosana leben David, semoga keselamatan kiranya bagi anak Daud. Kita lihat di dalam Mazmur Mazmur berapa tadi? 118. Tapi di sini diterjemahkan benar. Nah, Mazmur 118. Ya, kita lihat nih. Mazmur 118 ayat ke-25. Ini diterjemahkan benar loh. Nih. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, kiranya kemujuran. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Berikanlah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Begitu, Bang. Ini dalam kaidah bahasa Ibraninya, Bang ya. Silakan abang tanya kepada para pendeta ya, kata Hosyana ini binyan apa? Ada apakah dia binyan fa'al, binyan fi'el, binyan huf'al, binyan hitfa'el, apa dia binyan hif'il? Ini adalah binyan hif'il yang diobjekkan kepada Yesus. Le ini, coba tanyakan nanti. Coba screenshot, rekam ucapan saya. Lamet di sini terjemahan ke Indonesianya kepada atau bagi. Makanya di dalam bahasa terjemahan LAI, Hosana bagi anak Daud. Keselamatan semoga bagi anak Daud. Tidak berani diterjemahkan. Tetapi berkat doa mereka, Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban. Nah, para pendeta bisa bahasa Ibrani enggak? Enggak bisa. Para pendeta bisa baca Yunani? Bisa? Enggak bisa. Makanya mereka tidak dapat dan tidak mampu memaknai kebenaran karena mereka terjemahan bisanya. Gitu, Bang. Oh iya, saya hargai pendapat Bang Yonatan, dan mungkin kita sama-sama menghargai pendapat. Mungkin pendapat saya tadi seperti itu karena itu juga pemahaman yang saya dapat dan saya dalamin, dan itu juga pendapat dan pemahaman yang Bang Yonatan dalamin. Dan mungkin di sini kita sama-sama menghargai pendapat sesama kita karena kan kita juga berhak memberikan pendapat. Dan mungkin saya nggak langsung iyain pendapatnya Bang Yonatan, dan mungkin Bang Yonatan juga nggak iyain pendapat saya, tapi kita sama-sama mencari kebenaran. Mungkin nanti sama-sama setelah ini kita sama-sama belajar
dan menggali Iya. apa arti tanah itu yang sesungguhnya. Mungkin segitu dulu pertanyaan saya. Dan pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan kepada bapak-bapak teman-teman di sini. Iya, Tadi silakan. saya mendengar kata-kata bahwa Alkitab itu dipotong-potong atau gimana lah, saya kurang ngerti juga. Itu Moreh Oh, Reski saya itu saya jawab. yang ngomong itu. Nah, iya. Silakan. Saya hanya bertanya. Ada Bang, Sebenarnya bukan ada Bang dipotong-potong Kores. ya. Silakan. Disapa dulu Silakan, Kores tuh, Kores. Kores, assalamualaikum Bang Iya. Kores. Sorry, saya baru sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidku, lanjutkan. Yes. Res, malam push rank yuk, Res. Ayo, gas lah. More udah legend. Saya belum nyampe. Udah, belum sampai mitik doang.